Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. semangat pagi gitu ya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu secara online. Semoga perlahan-lahan ya kita bisa memasuki masa adaptasi baru sehingga tetap bisa ketemu ya nantinya secara offline. Oke. Agenda pada hari ini kita akan coba untuk sama-sama diskusi lah ya, ngobrol santai ya terkait praktik kerja lapangan yang nantinya akan kalian lakukan ya di bulan, seingat saya Februari ya, setelah ujian kompetensi pembekalan gitu ya di tahun 2023 ya. Fahmi makan nggak bagi-bagi? Oke, supaya lebih bersemangat lagi gitu ya. Boleh dong suara kalian lebih nanya kabar apa gimana gitu ya. Entar teman ini sudah di Bogor apa belum? Atau masih di rumah masing-masing? Di Bogor, Bu. Bogor, Bu. Rumah di Bogor, Bu. Bogor baru, Bu. Oh gitu. Sudah mulai dekat-dekat kampus lah ya karena mau PKL ya. Iya, Bu. Ya oke. Di kosan Fahmi, Bu. Kampus. Semua di kosan Fahmi. Kosan Fahmi, Bu. Kosan Fahmi, Bu. Di kos Fahmi ada banyak, Bu. Fahmi dong ya. Oke, Dek, langsung saja ya terkait praktek kerja lapangan. Jadi ini merupakan mata kuliah, saya coba share screen ya, secara umum gitu ya. Jadi mata kuliah ini ya itu wajib hukumnya ya PKL. Kalau untuk yang informatika sebenarnya sesuai dengan ketentuan yang ada kita 45 hari kerja kurang lebih ya. Nah, langsung ini bisa kalian baca ya di buku panduan. Udah punya semua kan ya buku panduannya ya? Halo. Download di mana ya, Bu? Ini di mana, Bu? Oh, kalian belum cek Evita ya? Sebentar, gini. Belum bisa enroll, Bu. Belum bisa enroll, Ibu. Sebentar, saya cek dulu ya di Evita. Barusan saya ini. PKL. Bentar. Kemarin saya juga ini kalian nggak bisa enroll? Enggak, Bu. Coba ya. Saya cek dulu. Ya, udah bisa nih, Dek. Langsung enroll me aja. Sebentar, saya share screen ya. Kelihatan layar saya? Kelihatan, Bu. Ya, kalian masuk aja ke saya juga barusan enroll ya. Praktek kerja lapangan. Jadi kalian nanti pilih ada namanya panduan praktek kerja lapangan. Mungkin boleh langsung dicoba ya. Supaya kalau ada apa-apa enak. Nah, ini yang terbaru. Ada format laporan PKL gitu ya. Kemudian ada panduannya. Nah, ini ya panduannya. Nanti saya jelaskan satu persatu ya, biar enak kalian ya. Ini kalau mau CVS biasa ya, yang kalian lakukan lah ya. Terus ada ini yang terbaru, Dek. Jadi tolong kalian menggunakan form ini, tidak menggunakan form dari kakak kelas. Dari Fahmi sampai sini? Halo? Bisa, Bu. Ya, Bisa, Bu. Ini tadi sudah dijelaskan sama Bu Wina kan ya? Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Jangan lupa selalu update informasi ya di Evita sudah banyak. Yang kedua terkait ini grup, tolong lebih aktif ya. Sekarang saya langsung aja untuk menjelaskan yang panduannya ya. Untuk yang terbaru ini sudah kalian dapatkan ya
statusnya dan seterusnya. Saya langsung ke flowchart-nya aja ya. Langsung ke flowchart-nya. Sudah bisa kan ya? Diunduh ya? Kurang lebih. Nah, oke. Ini flowchart-nya secara umum. Saya jelaskan dari awal. Nah, form-form ini masing-masing sudah ada nama formnya ya, FRM, SV, PKL, bla bla bla. Itu persis sama dengan form PKL di sini. Nanti kalau masih bingung dibuka aja, yuk sama-sama dibuka. Nanti yang kurang paham ditanyakan. Contohnya gini, FRM, SV, PKL 001. Saya mulai dari yang di sini. Ya. Tapi saya buka yang nih. Nah, sudah kelihatan semua formnya, Dek? Biar nggak bingung, saya langsung jelaskan. Karena form-formnya luar biasa banyak gitu ya. Jadi kalau nantinya nggak sesuai, nanti yang jadi masalah ya. Oke. Dek, kalian perhatikan di atas, ini ada namanya header ya. Tolong tidak diubah apapun. Jadi misalnya, Bu kayaknya kurang keren deh, saya tambahin ya sesuatu gitu. Jangan ya. Oke. Bisa difahami sampai sini? Header? Ya. Bisa, Bu. Kemudian di sini ada footer juga. Footer juga nggak boleh diubah-ubah, Dek. Jadi nomor revisi 00 biasa ya. Halaman, tanggal berlaku. Oke ya. Nah, ini nanti formnya seperti biasa, kalian tulis, kalian ketik ya nama program studinya, tahun akademiknya gitu ya, seperti ini prosesnya. Dan kalian usulan minat bidang kajiannya berdasarkan hierarki peminatan. Misalkan gini, yang pertama karena kita memang kompetensinya di bidang informatika ya, jadi mau nggak mau ya baiknya sih kalau saya menyarankan ngambil informasi. Untuk yang multimedia biasanya ada surat pendukung ya yang memang kalian kompeten di bidang tersebut gitu ya. Usaha lokasi PKL saya jelaskan dulu di awal. Ini kalau bisa sih yang Jabodetabek plus yang terdekat sama rumahnya. Kalau orang tua kalian memang belum mengizinkan untuk keluar dari provinsi kalian masing-masing. Ya, kalau misalkan Bu, saya masih nggak diizinkan untuk ke Bogor, tidak masalah. Berarti kalian fokus di tempat kota kalian berada. Ya, nggak apa-apa. Kemudian yang terkait masa ya, artinya offline apa online itu tergantung masing-masing instansi. Jadi mulai dari sekarang silakan kalian sudah menentukan kira-kira kalian mau di mana. Nah, di mananya ini mohon diperhatikan ya kalau kita lihat analisis SWOT gitu ya. Kira-kira kelebihannya apa, kekurangannya apa, peluangnya apa, tantangannya apa atau hambatannya apa. Kenapa? Karena itu sebenarnya bisa dijadikan sebagai jembatan buat kita nantinya bekerja. Misalnya gini, Bu, saya nggak suka di negeri gitu ya, sama di swasta supaya lebih ada apa istilahnya tantangannya ya silakan. Karena kan masing-masing orang passionnya berbeda. Jadi yang tahu kalian siapa ya jadi kalian sendiri. Ada yang tipe orangnya, Bu, saya maunya di negeri karena bla 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 gitu ya, silakan. Ya, jadi kami dari panitia tidak memplotkan seorang mahasiswa kecuali gitu ya nanti ketika ada request. Jadi khawatirnya gini, karena kemarin pengalaman kami gitu ya, kita plotkan ternyata dia tidak suka atau tidak sesuai dengan passionnya, akhirnya lama juga lulusnya gitu ya. Oke, sampai di sini bisa difahami form yang pertama, saya jelaskan dulu. Sudah? Nah, usulan ini nanti ada formnya kalian isi plus kalian upload dokumen ini. Cukup kalian isi ya, nama perusahaannya, nama lengkap, dari lokasi PKL, pimpinan, kontak person. Nah, ini tanda tangan mahasiswa. Nah, form ini juga nantinya di-upload di Google Form. Jadi kalian ada pengisian sama nguploadnya, karena di sini ada tanda tangan. Ya, pakai desain aja. Ya, lanjut. Yang kedua, pengajuan surat permohonan PKL ke perusahaan atau ke instansi. Ini nanti harus ada
verifikasi dari Kaprodi. Jadi nanti ada tanda tangan yang memang apa istilahnya ya, kita setelah kalian mengajukan kita akan ada seleksi gitu ya. Artinya ini sesuai nggak dengan apa ya? Dengan kompetensi kita. Contoh paling mudah gini. Bu, boleh nggak saya PKL di studio musik? Jelas nggak bisa. Yang pertama, lihat dari jumlah karyawan. Minimal jumlah karyawannya ya jangan sampai hanya ada 4 sampai 5, itu nggak boleh ya. Artinya kalian nanti PKL-nya agak susah gitu ya. Yang kedua, proses bisnis yang dijalankan selama ini seperti apa? Kalau saran saya sih baiknya nyari tempat PKL yang memang relevan dan sesuai dengan teknologi atau apa ya, SDM yang kira-kira dibutuhkan saat ini. Misalkan gini, Bu, saya itu lebih suka ngoding gitu ya. Nah, untuk ngoding itu kira-kira yang dapat membantu saya secara konten atau secara teknologi. Nah, kalian bisa tentukan di situ. Ya. Oke, Dek, kalau ada pertanyaan boleh ya di raise hand ya. Oke, kalian mengajukan surat permohonan PKL ke perusahaan atau instansi. Kemudian, nah ini biasanya setelah kalian memohon permintaan gitu ya, kalau bisa sounding dulu secara informal. Kira-kira ada nggak sih lowongannya gitu ya. Jadi jangan langsung surat. Karena gini kejadiannya, Dek. Contoh ya yang paling terjadi kemarin itu, satu mahasiswa itu hanya diizinkan mengirim surat satu instansi. Jadi nggak boleh broadcast. Ya, satu misalnya ke BRI. Tunggu dulu. Nah, kalau bisa sih awal November sudah mulai hunting ya, sehingga Desember itu kalian sudah dapat kepastian. Bu, paling lama kira-kira berapa? Nunggu dulu lah, kira-kira 2 mingguan apakah ada respon. Kalau enggak, silakan cari yang lain. Jadi Fabi sampai sini, jadi nggak usah nunggu-nunggu. Ya, nggak usah nunggu-nunggu dari instansinya yang mungkin PHP. Kalau bisa sih, kalau saran saya ya lebih enak kita informal dulu gitu ya, Pak, Bu, apakah ada lowongan pekerjaan menerima masuk PKL, dan jelaskan kalian tidak seperti mahasiswa SMK yang tugasnya hanya bikin kopi, fotokopi gitu ya, enggak. Kalian harus menghasilkan suatu karya atau produk gitu ya. Lanjut. Ada yang bertanya enggak ya? Oke ya. Lanjut ke poin ini, nanti dosen pembimbing akan kita plotkan sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Misalkan yang SI ke siapa gitu ya, yang mungkin ngambil multimedia. Nah, multimedia sini mungkin jangan ini ya. Kalau saya sih berharapnya kalian ya ada sisi informatikanya lah ya, ada ngoding-ngoding gitu ya. Oke. Kemudian Dek, ini perhatikan ya untuk daftar lokasi PKL nanti akan disesuaikan ya dengan permohonan kalian. Kemudian pembekalan. Nah, hari ini sudah dimulai pembekalan PKL ya sesuai dengan jadwalnya. Kalian sudah mengisi daftar hadir gitu ya. Nah, nanti kita lakukan ujian kompetensi ya, kolokium, pelepasan, kemudian pelaksanaan PKL. Nah, ini akan kita bahas malam ini secara detail ya. Supervisi. Nah, supervisi ini akan dilaksanakan nantinya bisa secara offline dan atau online ya. Kemudian penyempurnaan laporan akhir sama seminar tugas akhir. Nah, sekarang saya lanjutkan ke PKL dulu ya, karena nanti terkait apa seminar, sidang itu saya jelaskan setelah kalian pulang dari PKL ya. Oke, deh kalian perhatikan form-form yang ini biar tahu nanti tata laksana PKL itu ngapain aja gitu ya. Oke, silakan dibuka. Yang pertama, itu ada daftar langsung ya ke form-formnya. Ini form-formnya harus kalian isi soalnya deh, dan itu wajib. Ya, saya contohkan mungkin file yang tahun kemarin ya. Nanti kalian mengumpulkannya seperti ini. Bentar. Biar kebayang gitu ya isinya seperti apa.
Hmm? Oke, ini Dek, coba perhatikan. Nanti kalian mengupload semua dokumen yang saya jelaskan hari ini gitu ya. Itu ke GForm seperti biasa dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi dokumen itu nanti dikumpulkan jadi satu ya. Mulai dari, oh sorry kok ini nilai, sebentar. Nah, sudah terlihat? Halo? Sudah, Ibu. Ya, Bu. Cover ya seperti biasa. Jadi nanti ada lembar pengesahan. Jadi ada biodata kalian. Nah, ini Dek, mulai di sini. Ya. Jadi setelah kalian diterima oleh instansi, kalian mengumpulkan ya terkait surat balasan. Nah, surat balasannya mungkin ada yang masuk ke vokasi, ada yang masuk ke masing-masing mahasiswa. Jadi nanti kalian tugasnya adalah mengumpulkan itu dan jangan sampai hilang. Ya. Oke, silakan aktif di grup WA ya untuk memantaunya seperti ini. Kemudian ini daftar kehadiran PKL. Kalau yang di sini masih FRM 008, kita cek yang terbaru ya, karena memang ada sedikit perbedaan. Untuk yang daftar kehadiran, tolong kalian cek di Evita yang terbarunya. Jangan melihat dari kakak kelas. Sekali lagi ya, jangan melihat dari kakak kelas karena mungkin ada perbedaan. Contohnya apa Bu perbedaannya? Ini yang paling signifikan. Nah, Ristek dan teknologi. Kalau yang tahun kemarin hanya Digbud, seingat saya ya. Oke, saya mulai dari yang awal tadi mengenai daftar kehadiran. Nah ini, oke, saya jelaskan, coba diperhatikan. Daftar kehadiran PKL ya diisi nama, NIM mahasiswa. Bu, gimana kalau lebih dari 3 orang? Ada 2 solusi. Yang pertama ini kalian gandakan, gitu ya, atau kalian tambahkan di sini insert. Tapi kalau saran saya sih mendingan dijadikan 2 aja, karena kan ini sudah form ya, artinya sudah seperti ini gitu. Nah kemudian karena mungkin nanti misalnya ada yang masih online PKL-nya, parafnya sekalian aja nggak apa-apa, sekalian nanti pada saat seminggu sekali. Kadang kan pembimbing lapangannya agak sibuk gitu ya. Nah ini boleh per minggu gitu ya. Kalau isi, kemudian seperti biasa ada stempel di bawah. Nah seperti ini. Kemudian perhatikan Dek, tolong lebih teliti. Ini melatih ketelitian ya. Kalian perhatikan di sini. Ini halaman 2 dari 3. Ini halaman 1 dari 3 untuk yang daftar kehadiran. Bu, kalau ada 8 halaman, ya berarti kalian sesuaikan dengan penomorannya. Intinya harus lebih teliti. Itu yang pertama ya, daftar kehadiran. Oke. Kemudian lanjut di form berikutnya. Nah, ini ya. Kalian mengisi laporan periodik ya. 010. Bu, bedanya apa sama daftar harian, jurnal harian? Bedanya kalau jurnal harian itu diisinya per hari. Kalau misalnya periodik isiannya per minggu. Nah, kalau yang laporan periodik mungkin bisa sambil dilihat ya Dek ya di formnya. Boleh kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, saya jelaskan yang di sini. Ini ya. Nah, Dek, kalau jurnal harian ini diisinya per hari, kalau yang periodik ini diisinya per periodik. Kalian kalau mau PKL harus siap-siap jadi notulis ya, pencatat kalau kalian mau buat diary ya. Diisi Dek per hari, hari, tanggal, waktu, kegiatan, paraf dan seterusnya. Ini diisi semua. Jadi difahami sampai sini? Silakan diperbanyak sesuai dengan kebutuhan. Laporan periodik ini adalah laporan per minggu. Misalnya laporan periode laporannya 1 gitu ya. Ditulis nama sama NIM-nya. Perhatikan ini program studi jangan dimerahkan. Ini sebagai penanda supaya kalian mengetik sesuai dengan prodinya masing-masing.
Karena ternyata ada yang copy paste dari program studi lain. Atasnya apa, bawahnya apa, gitu ya. Silakan diisi di sini nama perusahaan, alamat. Nah, tanggal informasi yang diperoleh apa? Contohnya gini. Minggu pertama tanggal berapa gitu ya. Kalian dapat informasi apa sih? Kendalanya apa? Tulis semuanya di sini, ya. Oke, lanjut. Ngelek. Nah, saya lanjutkan sini dulu ya, biar enak ya. Dek, setelah kalian mengisi tiap ini ya, tiap harinya, tiap minggunya, kalian kan menghasilkan satu produk. Nah, kalau sudah, hasilnya harus dipresentasikan ke instansi. Ini formnya harus diisi lagi. Ya, ini diisi deh. Presentasi gitu ya. Kemudian jangan lupa form persetujuan substansi ini harus diisi oleh kedua belah pihak, baik pembimbing maupun pembimbing lapangan. Pembimbing lapangan itu yang ada di instansi. Nah, kalian perhatikan di sini, misalnya Iqbal buatkan misalnya ya, ada aplikasi pembuatan informasi kepegawaian, misalkan gitu. Nah, fiturnya hanya ABC. Dari kampus itu dirasa kurang, maka ditambahkanlah fiturnya EFG. Maka yang disetujui adalah ke-6 fitur yang sudah dijadikan acuan. Karena ketika membuat TA, kita punya standar minimal. Ya, tidak boleh terlalu rendah, jangan juga terlalu kompleks. Kalau kompleks nanti kalian lama lulusnya. Mau lama atau mau cepat? Tidak. Lulusnya mau lama atau mau cepat? Mau cepat, Bu. Cepat, Ibu. Ya, ya, kalau mau cepat sesuaikan. Tapi jangan juga terlalu sederhana, gitu ya. Jadi dia sedang-sedang aja. Iya, Bu. Ya, sampai sini bisa difahami ya. Nah, kemudian form yang lain adalah form pengembalian atau bebas peminjaman dokumen alat. Ini wajib. Kenapa wajib? Karena ternyata ada mahasiswa yang pinjam alat atau pinjam produk di sana ya, barang. Nah, itu harus dipastikan sudah tidak ada utang gitu ya untuk yang alat dan seterusnya. Kemudian ini penilaian pembimbing lapangan, Dek. Nanti kita akan lakukan supervisi, kalau tahun kemarin sih online ya karena masih pandemi. Nah, nanti ini akan dinilai oleh pembimbing lapangan ya berdasarkan komponen yang sudah ditentukan. Ya, kehadiran kalian ini per individu. Ya. Kalau yang bawah ada lagi ini kita yang ngisi ya, dosen. Nah, kalau ini per kelompok dari instansi. Misalkan instansinya namanya BRI, ada 3 mahasiswa, maka ini diisinya 1 kali. Kalau yang atas tadi itu per mahasiswa oleh pembimbing lapangan. Ya. Oke, lanjut. Itu yang kurang lebih harus diisi. Nah, ini kartu seminar. Kalian nanti kalau sudah balik ke kampus ya melaksanakan seminar, ini akan saya jelaskan mungkin setelah kalian kembali. Kita fokusnya dulu ke pelaksanaan PKL-nya ya. Oke. Nah, sekarang proses ke PKL-nya. Kemarin sudah dijelaskan sama Bu Sofi ya terkait jumlah. Kalau jumlah minimal berapa deh? Ada yang masih ingat? 2, Ibu. Ya, 2. Kenapa nggak boleh 1? Biar gampang koordinasinya kalau ada yang nggak bisa dihubungi. Oke, terus apa lagi kira-kira? Selain itu apa lagi? Ada yang tahu? Ini kejadian saat offline ya. Jadi karena satu dan waktu itu perempuan gitu ya, ada tindakan yang memang kurang sopan. Itu yang coba kita ingin hindari ya. Makanya PKL-nya minimal 2. Maksimal berapa, Bu? Tergantung dari besar kecilnya perusahaan tersebut. Kalau memang perusahaan tersebut besar dan memang kajiannya ada gitu ya, it's okay misalkan sampai 7 orang. Tapi kalau misalnya kajiannya nggak ada, ini harus diperhatikan mahasiswa saat nanti memilih
tim dan memilih apa ya? Memilih tim dan memilih kajian. Artinya gini, misalkan ada 5 kajian. Bu, semua SI, boleh nggak? Boleh. Gitu, nanti dibagi. Ingat, baginya itu bisa berdasarkan per modul gitu ya, bisa berdasarkan front end sama back end. Nah, perlu kalian pahami bersama bahwa yang namanya produk front end itu bukan berarti perancangan web ya. Misalkan gini, Bu, berarti kalau front end saya hanya CSS, HTML gitu ya Bu ya? Enggak, gitu ya. Maksudnya fitur yang di sisi front end-nya. Kan pasti ada query-query yang ditampilkan di interface awal ke homepage-nya itu juga sebagai tanggung jawab dari si front end-nya. Karena kemarin ada asumsi, berarti kalau front end halamannya HTML doang ya Bu ya? Enggak, bukan itu maksudnya. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan, silakan sebelum saya lanjutkan ke yang lainnya. Ini formnya silakan dipelajari ya. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Kalau yang seminar tugas nantilah ya. Nggak ada? Cukup? Saya lanjutkan ke berikutnya. Ini nggak tinggal tidur kan? Enggak, Bu. Enggak. Nanti tidur ya. Astrid, gimana kabarnya? Astrid? Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke. Lanjut. Belum ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke, berikutnya. Kemarin ada yang bertanya terkait kajian ya. Bu, boleh nggak satu mahasiswa satu aplikasi? Boleh. Tergantung kompleksitasnya. Yang kedua, boleh nggak satu sistem dikeroyok bareng-bareng, Bu? Boleh. Asalkan jelas pembagiannya. Jangan sampai gini. Misalkan buat informasi pegawaian, tapi nggak jelas nih, yang satu dapatnya banyak, fiturnya yang satu sedikit. Atau pembagiannya terlalu sederhana. Nah, Dek, nanti kalau terlalu sederhana, sistem informasi yang dibuat atau aplikasinya, itu nanti dosen pasti akan mengarahkan ke pembuatan aplikasi baru. Artinya gini kan, diminta untuk analis lagi. Gitu ya. Nah, pada saat nanti kalian PKL di sana, kalau bisa sih nanya sama instansinya ya, artinya Pak, Bu, kira-kira apakah ada kajian untuk kami? Atau kalian gali sendiri. Jadi kalau misalkan dari instansi yang nggak tahu gitu ya, kalian coba gali selama ini bagaimana untuk pemanfaatan ICT yang sudah ada. Gitu misalkan ya, apakah dari misalkan proses perekrutan karyawan dari awal, kemudian jenjang karirnya, kalau di perusahaan ya misalkan untuk terkait SDM ya, atau mungkin nanti pada saat penggajian, atau mungkin kita hubungannya dengan pemasok, dengan konsumen, dan seterusnya. Ya, itu kalian harus gali. Sehingga pada saat sudah memutuskan surat itu mau dicetak, gitu ya, sudah insya Allah diterima. Jangan sampai gini, Dek. Kemarin ada kejadian, Mas Yo ini agak galau gitu ya, sehingga prosesnya adalah apa ya? Kalau kita bilang mah masih gantung gitu loh, menggantung sampai PKL mau berakhir, nggak dapat kajian juga tuh 2 minggu pertama, sehingga bingung juga kaminya ya, ini gimana? Kalau mau nyari PKL dari lokasi PKL dari awal sudah mau telat, nanti khawatirnya ngaruh ke waktu seminar. Karena gini, setelah kalian pulang dari instansi, kita akan seminar. Gitu ya, sehingga tolong jadwalnya memang benar-benar sesuai. Kalau kalian molor di awal, otomatis waktu selesainya juga molor. Waktunya kapan Bu PKL-nya? 45 hari kerja. Ya. Bu, kalau sakit gimana? Diganti biasanya. Ya. Kemudian kalau misalnya 45 hari kerja ini, Bu, saya Sabtu masuk. Boleh nggak saya cuma sebulan? Nggak boleh. Jadi acuannya 45 hari kerja. Bisa difahami sampai sini untuk waktu PKL-nya? Jadi misalkan gini, Bu, boleh nggak? Ini karena ada kantornya offline sama online, boleh, kalian mengikuti pola yang ada aja. Tapi kan saat online kalian juga bekerja kan untuk perusahaan tersebut gitu, ya. Cukup? Ada yang mau didiskusikan lagi? Lanjut. Materi yang ini sudah selesai semuanya, bisa difahami? Oke, lanjut ya. Ibu mau tanya. Raise hand dong. Soalnya Oh ini iya, 4 bentar. halaman. Oh, Fahmi. Oke, silakan Fahmi.
Nah, kan kemarin itu beberapa hari yang lalu itu kan sudah menghubungi pihak perusahaannya, kayak Mm-mm. HRD dan sebagainya. Nah, itu Mm-mm. tuh ada beberapa perusahaan itu kayak meminta proposal terlebih dahulu gitu, Bu. Mm-mm. Nah, itu untuk isi proposalnya bagaimana, Bu ya? Oh, biasanya proposal itu dibuat oleh mahasiswa terkait kita mau ngerjain apa. Makanya, misalkan gini, kira-kira perusahaannya apa, Dek? Biar saya ada bayangan. Perusahaannya apa misalnya, Fahmi? Perusahaan Manajemen hotel. tiket.com. Oh, tiket.com. Nah, Ya, kira-kira gini, biasanya ada perusahaan yang memang minta proposal ya. Kira-kira di tiket.com nanti, Fahmi mau ngembangin apa? aplikasi mobile, Bu. Nah, di tiket.com bukannya udah ada, yang belum ada apanya? Nah, itu harus digali, Dek. Biasanya gini, perusahaan itu ada yang kalau udah perusahaan gede ya, dia itu minta proposal kenapa? Karena dia ingin tahu PKL-nya itu tujuannya apa sih? Jadi kayak buat pendahuluan gitu ya, tujuan, terus kira-kira apa yang akan dikerjakan, timeline-nya gitu. Atau dijelaskan aja bahwa di pendahuluannya kami sebagai mahasiswa program studi informatika gitu ya, memang ada PKL dan menghasilkan suatu karya bla bla bla, tujuannya adalah membuat suatu produk, misalkan jelaskan aja mobile. Kita misalkan kalian harus gali dulu nih di tiket.com kira-kira apa yang belum ada ya atau yang belum tercover gitu. Jadi harus digali dulu. Kalau enak sih memang ada orang dalam ya, artinya kita bisa nanya-nanya lebih intens gitu. Gitu ya Fahmi ya. Memang ada Bu. perusahaan yang meminta proposal, tapi ada juga yang tidak. Dan tolong nyari perusahaannya yang tidak berbayar. Kalau bisa kalian yang dibayar, ya. Waktu itu ada yang di mana saya lupa. Bakri apa di mana ya? Itu mahasiswa enak tuh dapat, saya lupa, 1 juta apa ya? Per bulan kalau nggak salah ya. Jadi jangan sampai gini, karena ada perusahaan atau instansi yang meminta mahasiswa untuk bayar per harinya. Nah, itu nggak usah deh, mendingan ditinggalkan aja. Kenapa? Karena ini kerjasama, artinya kalian juga membuatkan mereka suatu produk, yaitu kan kalian sendiri ya, yang maksudnya berusaha kerja gitu ya. Masa sih udah ditolong, dia minta bayaran juga ke mahasiswa gitu maksudnya. Itu yang tidak kami inginkan. Bisa difahami ya, nanti ditanyakan aja karena ada juga perusahaan yang minta bayaran ke mahasiswa per hari. Kan itu juga memberatkan mahasiswa. Bisa difahami sampai sini? Iya, Bu. Oke. Nah, saya mungkin share juga yang lokasi PKL tahun lalu, sehingga kalian punya bayangan, semoga tidak ada yang sama, biasanya gitu ya. Atau kalaupun yang sama, meneruskan yang kakak kelas dulu, ya, yang kakak kelas tahun-tahun sebelumnya, tapi yang kajiannya ada lagi, jangan yang ketiplek sama gitu ya. Nah itu juga nanti akan jadi pertanyaan ya. Saya share ya. Sudah kelihatan? Udah kelihatan belum? Halo? Sudah, Bu. Udah ya. Sudah Ibu. Nah, ini yang tahun kemarin ya di LKPP, XD Entertainment, KPPN, maksimum 7 semesta, Sweet Media, Telkom, Maxima, Permata Insan Nusantara, BRI, Telkom, Bio Farmaka. Nah, Dek, kami juga nerima, jadi misalkan gini, di Bio Farmaka gitu ya, Bu Meda, saya minta mahasiswa PKL 2 orang ya. Nah, itu nanti kami akan share di grup. Ya, siapa yang mau di Bio Farmaka. Dan itu kalau yang seperti itu sudah ada kajiannya. Artinya sudah pasti ada kajiannya, karena mereka yang request ke kita. Nah, tapi siapa yang mau mendaftar, kami nggak bisa ngeplot. Artinya gini, misalkan Fahmi di Bio Farmaka ya, Andika di Telkom ya, Ridal di AMN ya, enggak. Gitu ya. Oke, Pertamina, Season Sekretariat Kabinet AMN. AMN ini punya kakak kelas saya, ya, angkatan IPB juga. Nah, ini perusahaannya di Salak, yang suka ngoding, terus memang concern di sana, ini bagus sebenarnya, karena mereka akan
apa istilahnya ngebantu teknis ya. Lebih inilah nanti kalian akan pemahamannya akan lebih besar gitu. Kemudian Dasendria ini yang di IPB ya, perpustakaan IPB, PT IDE Learning, ICT, Dinkop, ini yang di IPB, Argo Cipta. Ini enggak lagi ya, ini enggak lagi karena kajiannya sudah tutup. Ini yang BPR Syariah, BP 2TP, ini IPB, Kregan, kemudian ini IPB juga, Pusyantek, kemudian PPAP, dan Digital Innovation Longs Bogor. Ini yang tahun kemarin. Ya, oke. Lanjut sampai sini belum ada pertanyaan? Halo. Bu, Ya. Silakan. teman saya Fauzan ingin bertanya. Mana Fauzan? Ini Fauzan. Fauzan, kenapa nggak nanya sendiri? Ya, boleh Satu Fauzan. device, Bu. Ah? Ya, jadi aduh astagfirullah. Gimana Fauzan? Silakan. Jadi begini, Bu. Kalau misalnya kita kan udah punya tim dari kelompok PKL, misalnya udah bentuk. Nah, kita udah nanya tentang PKL ke suatu perusahaan. Nah, misalnya kita ngambilnya tentang multimedia nih. Kebetulan di multimedia ini di perusahaannya dibolehin di ACC ketiga orang ini. Nah, rumor-rumor katanya kalau misalnya di multimedia ini bakalan disaring tuh orang yang bisa ikut PKL multimedia. Nah, gimana nasibnya 3 orang ini yang udah di ACC gitu di perusahaannya, tinggal nunggu surat persetujuan PKL gitu, Bu. Oke, terima kasih Fauzan pertanyaan gini. Oke, Bu. Mungkin saya bahas dulu yang kasus yang beda ya, gini. Bu, misalkan ada 7 orang. Misalkan ini contoh pertama dulu ya, 7 orang. Kemudian yang diterima cuma 2 orang, Bu. Maka yang 5 harus cari lagi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua pertanyaan dari Fauzan. Bu, gimana? Kita sudah daftar nih setim 3 orang multimedia semua. Nah, nanti pihak kampus akan memeriksa kalian selama ini seperti apa. Artinya gini, kalau memang kalian kompeten, relevan, kemudian sesuai misalkan pernah ikutan lomba gitu ya, itu kita akan pertimbangkan karena sesuai dengan core dari keilmuan kita, manajemen informatika, memang harapan kami semua kalian lebih konsen ke bagian informatikanya, bukan ke arah pendukung seperti itu ya. Jadi nanti Fauzan tim akan menilai gitu kan, apakah memang layak untuk mengambil kajian tersebut atau tidak. Bu, nasibnya gimana? Kalau misalnya sudah fix di ACC 3, maka dari kami kalian harus ada yang misalkan si A nggak jadi gitu ya, maka harus ngambil SI. Seperti itu kondisinya. Bisa difahami Fauzan? Oke, Bu, siap. Terima kasih, Bu, informasinya. Ya, tadi pertanyaan yang pertama, yang bukan pertanyaannya, kejadian yang dulu gitu ya, ada 7 orang gitu ya, diterima cuma 2, berarti gimana yang 5 buah harus cari lagi, atau bisa di-split, dibagi lagi ke instansi yang lain. Karena kejadian seperti itu ada perusahaan yang kalau kita ngajuin 5, nggak ujuk-ujuk diterima langsung semuanya, tapi dipilih, diseleksi lagi. Ada yang cuma 1 keterima, kemarin ada kejadiannya gitu ya, karena 1 itu, apa kemarin ya, pandemi kemarin itu kan agak repot gitu ya bagi kami untuk melakukan kontrol dan seterusnya. Kita lihat dulu ya, kalau memang dia laki-laki gitu ya, misalkan nih kemungkinan terburuk dia cuma terima 1 orang gitu ya, laki-laki dan memang dia attitude-nya bagus, mudah dihubungin, kooperatif, nanti akan kami pertimbangkan. Tapi selama ini memang aturannya kita buat sama, yaitu 2. Gitu ya. Karena kemarin ada kejadian memang dia yang diterima alone sendirian gitu. Oke, ada lagi dari timnya Fahmi? Kayaknya banyak yang ngumpul di sana ya, 10 orang kali ya. Kalau misalnya Bu ada bocoran nggak, Bu? Kalau misalnya maksimal dari kuota anak multimedia ada berapa, Bu? Kalau kuota sih kami bukan berdasarkan kuota ya. Jadi berdasarkan dari banyak variabel ya, banyak parameter seperti istilahnya kompetensi kalian. Artinya gini, Bu, saya itu jago banget loh Bu multimedia, misalkan gitu ya. Ini contohnya saya pernah ikut lomba A, saya pernah
menang di sini, kemudian saya juga pernah mengharumkan nama IPB, saya itu punya sertifikasi, misalnya gitu ya, dan seterusnya kita coba pertimbangkan. Jadi untuk kuota kita nggak bisa misalkan, oh kuota multimedia 30 ya, misalkan gitu, yang lainnya SI, nggak gitu. Dilihat juga kasus kalian PKL di mana gitu ya, kemudian angkatan kalian seperti apa. Mungkin saya share yang tahun kemarin kali ya, biar enak ya. Boleh, Bu. Kalau tahun kemarin sih emang banyakannya SI ya. Sebentar. Saya cek dulu. Oh, ini aja yang judulnya udah fix ya. Anda ada judul enak dilihat ya. Rata-rata sih SI deh. Sudah kelihatan? Sudah? Udah belum? Sudah, Bu, sudah. Sudah, Ya. Ibu. Iya, rata-rata kalau dari angkatan kemarin ya, itu informasi. Ya. Multimedia paling animasi 1, bisa dihitung lah. AR ya, AR, VR itu masih kita coba pertimbangkan gitu ya. Ini deh kurang lebih. Lihat kan? Rata-rata lebih ke arah informasi. Informasi kan banyak ya, ada web based, ada mobile dan seterusnya. Atau kalian mau buat games ya, boleh. Ini kurang lebih deh. Dikit kan yang ini? Yang multimedia paling berapa persen ya? Tuh, yang lainnya mah informasi. Oke? Ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk share yang tadi saya coba. Nah, ini contoh yang tahun kemarin ya, coba perhatikan. Ini contoh laporannya tadi ya, persetujuan. Jadi misalnya ini apa? Perancangan dan penerapan Pusyantek Electronic Form berbasis web ya, berarti website ini dia. Nah ini deh contohnya dek, kelihatan nggak? Halo, kelihatan? Nah, ya. Ini periodenya, kalian kan 45 hari kerja, berarti diisi di sini. Hari Minggu diisi nggak? Enggak dong. Dikasih aja warna merah, biasanya di blok sama teman-temannya. Nah, gitu ya, diisi. Kemudian kalian paraf ya. Nah, ini paraf pembimbing lapangannya kalau Bu boleh nggak ini di print dulu baru tanda tangan? Boleh, terserah mekanismenya lah ya. Gitu ya, boleh. Nah, ini kalau ada libur kadang ya juga seperti ini atau di blok warna merah gitu ya. Seperti itu. Ini dia nambahin 1 ya, biar cepat maksudnya. Ini pemilih lapangannya. Ini juga alumni ya, alumni kita ini, Agung. Ini jurnal harian, Dek. Coba perhatikan cara ngisinya. Ini dibuatnya per lembar per minggu. Maksudnya per lembar berminggu, tapi diisi per hari gitu ya. Nah, biasakan kalau ngisi itu tidak dadakan ya. Artinya diisinya per hari. Ini contoh ngisinya ya. Nah, Februari seperti itu. Ini harian ya, 1, 2, 3, 4, 5. Terus 6 dan seterusnya 8, 9. Ini per hari. Oke. Kalau sudah, berikutnya yang jurnal periodik. Bentar. Saya ini. Kalau nggak nemuin masalah gimana, Bu? Ya udah kosongin aja. Tapi kan kadang suka ada masalah ya, misalnya masalahnya apa, Bu? Misalkan pencarian data pegawai agak sulit karena masih tersimpan di lemari. Nah, itu kan masalah. Gitu ya. Terus diskusi dengan pegawai agak susah, Bu, karena pandemi. Kita kondisinya secara online ya. Tulis aja semuanya ya. Seperti ini. Oke. Ini laporan periodik. Kemudian kalian presentasi ya. Ini contohnya. Diisi. Judul akhirnya harus sesuai dengan kesepakatan dua belah pihak. Pembimbing dosen sama pembimbing lapangan harus sesuai. Ya jangan versi A, versi B gitu ya, harus disepakati bersama. Ini peminjaman alat. Ya, nanti diisi tanda tangan. Ini nilainya.
Ini yang penilaian supervisi, nanti dari kami yang ini deh contohnya. Ini penilaian tim ya, ini tim. Gitu. Nah ini, tolong ini jangan dihilangkan formulir kesediaan menerima PKL. Ketika kalian sudah mengajukan surat ke kami, kemudian ada apa? Ada balasan, ini disimpan. Nah, balasannya kadang masuk ke vokasi, ada yang masuk ke mahasiswa. Nanti yang dari vokasi akan kami infokan ya di grup. Ini contohnya. Nah, kadang-kadang di sini itu yang diterima tidak semua mahasiswa. Ada yang 2, ada yang 3 kemarin. Ya, nanti disesuaikan dengan instansinya ya. Oke, lanjut. Ini oh ya, ini form kalau nanti sudah mau akan selesai, kalian diminta untuk mengisi kira-kira aplikasinya telah digunakan atau akan apa belum. Gitu ya, seperti itu. Itu untuk laporan PKL-nya. Ya. Ada pertanyaan sampai sini sebelum saya lanjut ke berikutnya? Kalau yang bertanya di grup sekarang aja, jangan sampai nanti udah beres, wapri semuanya bu gitu ya. Nanti jawabnya lumayan. Mendingan sekarang aja ya. Silakan Safa. Ibu izin bertanya, masih kurang paham terkait yang penentuan produk atau karya yang mau dibuat itu diskusinya tuh dengan siapa gitu Bu? Maksudnya antara tim mahasiswa dengan perusahaan aja atau sama dosen pembimbing juga gitu Bu? Oh, harus ketiganya deh. Misalkan gini, saya contohkan ya. Saya izin share screen supaya enak contoh kasusnya. Sebentar. Nah. Mana? Nah, contohnya gini. Udah kelihatan belum Excel saya? Dek, udah kelihatan belum? Sudah, Ibu. Sudah ya. Contohnya gini, Dek. Ini bimbingan saya aja deh. Misalkan gini, PT Omain ini kemarin ngambil topik ada 5 seingat saya ya. Ada e-learning, ada website, ada mobile, ada web, ada banyak kajiannya ya. Oke, PT Omain ini ada 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 orang. Nah, pada saat bimbingan pertama kali dengan saya ini pembimbing ya, saya sebagai pembimbing, ini moderator kemarin. Nah, itu mereka awalnya hanya 3 aplikasi gitu ya. Dari instansinya dikasih 3 aplikasi. Saya tanya, ruang lingkupnya sejauh apa, Dek? Misalkan website A, fiturnya ABC, website B, DEF. Nah, saya rasa itu tidak standar. Artinya terlalu sederhana. Makanya saya minta mereka untuk mencari kajian yang lain. Nah, sehingga komunikasi antara si mahasiswa ini yang bertim ini semuanya di PT Omain, kemudian saya selaku pembimbing dan pihak perusahaan itu berdiskusi, Dek, gitu ya. Jadi misalkan Marsa konsultasi dengan saya, Bu, gini. Marsa, tolong sampaikan ke instansi bahwa ini terlalu sederhana gitu ya, silakan. Gimana? Ya, pasti dosen gitu. Gimana kalau misalkan ditambahkan fitur ABCDE? Koordinasi dulu ya sama instansi. Nanti si Marsa akan koordinasi dengan perusahaan. Pak, Bu, ini ada seperti ini, bla bla bla. Boleh nggak? Oke, kalau oke, gitu. Berarti disepakatilah judulnya sama ruang lingkupnya. Itu Safa. Bisa difahami? Jadi kalau ada pertanyaan siapa aja yang terlibat, ya semuanya. Gitu. Oke, Safa? Oh iya Bu, berarti pembagian dosen pembimbingnya itu saat udah dapat persetujuan dari perusahaannya ya Bu? Iya, enggak, gini. Kalian kan sekarang bulan apa? Oktober, November, kalian cari-cari nih, searching ya, sampai bulan Desember. Udah dapat nih, misalkan Safa di PT A, kemudian tuh Bagus di PT B. Nah, nanti kita plot pembimbing. Misalkan Safa sama dosen Y, tuh Bagus sama dosen X. Nah, nanti setelah itu diskusi lah. Pak, Bu, di sini instansinya punya masalah ini. Bagaimana kalau buat ini? Coba dibuat, misalkan gitu ya, proses bisnisnya. Oke, gini, oke. Oh, ternyata perlu nih tambahkan fitur ini. Nah, nanti silakan koordinasi ke instansi. Gitu, Safa.
Oh iya, baik Ibu, makasih Ibu. Ya, ada lagi? Sebelum saya lanjutkan, ya silakan ya Ayu. Oh ya, Eh, nanti ada presensi, tolong kita berfoto ya, nanti akan diupload sebagai bukti kehadiran kalian mengisi. Silakan, ya Ayu. saya mau nanya Bu, Ya, kalau boleh. misalkan saya nih udah fix sama satu perusahaan tersebut, Mm-mm. sama teman saya juga. Nah, tapi perusahaan tersebut itu punya kontrak dan itu lebih dari batas waktu PKL yang sudah ditentukan. Itu Mm. gimana Bu? Terima kasih. Kalau boleh tahu, kontraknya itu berapa ini ya? Maksudnya mundurnya berapa hari dari masa jadwal yang kita tentukan? Eh, lebih ke Sebulan kah? Seminggu eh, kah? 3 bulan kah? Karena kan beda ya. 3 bulanan sih Bu kayaknya. Enggak, maksud saya gini. Apakah apa ya istilahnya ya? Misalkan gini, dari kampus masa PKL-nya gitu ya. Contohnya gini deh, sebentar biar nggak bingung. Saya share lagi ya. Yang tadi mana. Ini data PKL ya. Biar kalian ada bayangan. Saya takutnya kalian mundurnya 2 bulan. Nah, itu yang agak repot. Nanti kalian juga akan rugi gitu ya. Maksudnya gini. Contoh, pihak kampus misalnya kan sudah kelihatan belum? Halo? Sudah ya? Ibu. Udah. Misalkan gini deh, pihak kampus gitu ya, itu sudah mengagendakan misalkan PKL-nya di tahun kemarin ya 1 Februari sampai 6 April misalnya. Nah terus Nyi Ayu dari instansinya Bu nggak bisa Bu 2,5 bulan, misalkan 3 bulan. Berarti saya beresnya misalnya 15 April. Oke. Tapi dengan konsekuensi berarti kan ada agenda prodi yang kalian apa ya istilahnya, yang kalian nggak bisa hadir. Nah, itu harus diganti nanti effortnya harus lebih banyak. Contohnya gini, tanggal 15 April itu ada seminar. Nah, berarti kan ya PKL nggak bisa datang. Nah, berarti kalau nggak bisa datang, kalian harus ganti di seminar temannya yang nanti di bulan Mei gitu. Konsekuensinya seperti itu, Nyayu. Oh, baik Bu. Tapi Jadi kalau paham ya? misalkan, Nah, iya, tapi Nyayu kalau kalau bisa gini, jangan sampai masa PKL-nya Bu, perusahaan itu Februari sampai Juni. Jangan, nanti kalian nggak lulus. Dampaknya kalau nggak lulus, kalian harus bayar SPP lagi. oh, Ngerti ya? Jadi gini, iya, karena kita paket, kita harus memikirkan bermain cantik dan cerdas. Jangan sampai orang tua kalian harus bayar SPP lagi gara-gara kalian PK-nya kelamaan. Gitu. baik Bu. Nah, Jadi kalau misalkan saya nih masih PKL, tapi saya misalkan izin ke satu perusahaan itu, kalau saya mau webinar itu gimana Bu? Maksudnya kalau emang kira-kira perusahaan juga diizinkan sama instansinya? melonggarkan, iya, semisal. Kalau instansinya mengizinkan sih nggak masalah, tapi nanti maksudnya dibilang disampaikannya dari awal biar sama-sama enak bahwa dari misalkan ini ya dari IPB kampus kami itu sampai tanggal sekian Pak, nanti kami boleh nggak izin? Jadi dari awal, jangan di Baik. akhir-akhir. Oke, Boleh baik. nggak izin? Kami pada saat nanti ada seminar teman kami hadir gitu. Kira-kira sih Bu, saya dari Januari sampai April gitu sih Bu. Hah, Januari nggak bisa lah kalau Januari. Januari kan kalian belum pembekalan sama kompetensi. Itu kelamaan banget. Kelamaan ya Bu. Iya, nanti kalian gini, kalau kalian mulai Januari itu kan kalian masih UAS. Ya kan? UAS, coba deh lihat kalender akademik nih saya liatin ya. Seingat saya itu masih UAS. Jadi kalian nanti nggak bisa nggak bisa apa namanya? Apa istilahnya ya? Apa Dek? Jadi nggak bisa. Kalau saya tanya ke perusahaannya sih, misalkan memang sebelum PKL itu saya misalkan sudah masuk ke kantornya itu. Nah itu mereka nggak apa-apa kalau misalkan itu hitungannya jadi intern biasa Bu, bukan PKL. Tapi di masa masuknya
PKL mereka tidak apa-apa juga kalau untuk gimana ya? Ya untuk PKL Bu. Kalau gini, kalau boleh tahu perusahaannya apa ya? Bali United Bu. Sebentar, ini saya habis charger sebentar. Apa? Bali? Bali United. Itu di mana? Itu Di Bali? Bukan. Itu di Jakarta Barat di Kedoya. Oh, bergerak di bidang? Lebih ke klub sport sepak bola sih Bu, tapi kan saya di sana mereka membutuhkan seperti motion graphic gitu sama desain grafis. Oh, maksudnya multimedia ya? Tapi Multimedia. kan yang multimedia belum tentu di ACC artinya Iya, sesuai kan ya. Iya. Sebentar, tadi saya mau ngapain ini? Ngeliatin, tadi saya nge-share kalender akademik ya. Saya takutnya kalau nggak sesuai, kelihatan nggak kalender akademiknya? Kelihatan Bu. Ini semester ganjil ya. Oh, sebentar. Desember. Nah, Dek, kalian itu kan gini. Kalian UAS kan 18 Desember. Nah, biasanya gitu ya, kan kita libur Natal tahun baru itu kan 25 ke atas ya. Itu setelah UAS kalian ada ujian-ujian deh, ada ujian pembekalan, ada ujian kompetensi, jadi nggak bisa di awal Januari, karena kalian masih ujian itu nanti ada ini, ada apa ya, paling bisa mentok Januari pertengahan atau akhir kan ada ujian kompetensi kan, ya kalau lulus semua gitu ya, kalau enggak ya harus disesuaikan, ada pelepasan kayak gitu-gitu. Bisa dipahami ya, Nyai ya. Jadi kalau misalkan kalian mulainya lebih duluan, itu nanti akan menghambat ujian-ujian. Kemudian kalau terlalu lama PKL-nya, menghambatnya ke seminar. Jadi kalau saya sarankan sih cari instansi yang memang 2,5 bulan cukup. Atau gini tekniknya, Bu, saya boleh nggak, misalkan ya, nanti ke instansi yang sisa sebulannya online. Jadi kita hybrid gitu. Diizinkan nggak kira-kira? Yang penting kerjaan kita kan beres gitu kan ya. Maksudnya kan output ya. Oh, iya. Boleh nggak? Atau dia berdasarkan proses. Misalkan gini, oh nggak boleh deh, kamu harus datang. Nah itu yang agak-agak repot ya. Tapi kalau orang IT sih rata-rata based on output ya. Artinya ke proses itu nggak diperhatikan banget, yang penting kerjaan kalian beres gitu kan ya. Misalkan kalian buat aplikasi apa, ya itulah yang beres gitu. Ya nggak sih? Iya Bu. Biasanya. Gitu. Kalau yang sebelumnya saya tanya sama perusahaannya, mereka sih tidak diwajibkan banget untuk ke kantor gitu sih Bu, tapi emang kadang-kadang emang harus ke sana. Bisa WFH. Coba nanti dibandingkan lagi, tapi yang Januari nggak bisa. Januari itu kita ada ujian-ujian. Kalian takutnya nanti terpecah belah nanti pikirannya. Karena kan di Januari, Desember, Januari itu kita sedang ada hektik ujian-ujian gitu. Gitu ya, Nyayu ya. Oke Bu. Baik Bu, terima kasih Bu atas jawabannya. Ya, ada lagi silakan. Lanjut kalau nggak ada. Ini saya sebagian supaya kalian paham alurnya. Saya takutnya kalau semua dikasih nanti otaknya apa ya lupa gitu ya. Yang tadi saya sampaikan aja belum tentu semua ingat ya. Formnya apa aja ya Bu ya tadi ya. Saking banyaknya formnya. Andika silakan. Pak Bu, izin bertanya Bu. Ya, saya ingin menanyakan Bu, apa formnya itu bedanya form yang tadi Ibu sharekan dengan boyang surat pengantar itu apa ya Bu ya? Apa? Dengan apa? Boyang surat pengantar PKL Bu, tadi saya download di ini Bu, di bagian SV itu ada tuh Bu. Andika ya, punten putus-putus yang di Evita. Halo Andika, apa sinyal saya? Kan saya download yang di Evita Bu, yang tadi yang Bu form itu Bu. Lalu saya juga tadi siang itu juga yang pas pembekalan tadi siang juga kan ada tuh di bagian admisi apa itu Bu, SV itu Bu. Itu Bu. Coba di-share. Takutnya itu yang tahun kemarin. Coba di-share dulu. Boleh di-share dulu. Sebentar Bu. D itu ada PPKI, Panduan Penelusuran Karya Ilmiah. Kalian baca ya Ikro ya. Jadi mulai sekarang kalau ada apa-apa dibaca, jangan katanya
katanya dan katanya ya, belajar untuk membaca mahasiswa. Boleh di-share screen? Bentar, Tapi itu di course yang sama atau di beda? Soalnya saya nggak ada. apakah sudah terlihat Bu? Jadi ini Bu. Ya, ini kamu dapat dari mana? Oh, ini Dari mah admisi. pengantar kita itu, Dek. Ini mah pengantar kita nyari tempat instansi atau industri. Berarti itu sama apa bedanya apa Bu dengan yang tadi? Bedanya dengan apa? Kan nggak ada yang prosesnya kan tadi nggak. Utanya aja Bu yang kayak kita kalau yang tadi boyang kan Itu kalau di yang tadi mana tadi ya? Yang proses ini tuh masuk yang pra sebelum. Nah ini, nah nih pengajuan surat permohonan PKL ke perusahaan. Nah sebelum kami vokasi mengirimkan surat, kalian kan ngasihin mau kemana gitu kan ya? Iya Bu. Ya itulah borangnya gitu. Bisa ya, Andika coba deh di-share screen lagi. Saya stop share. Itu kamu ngambil dari course yang mana? Coba lihat. Oh di FYT-nya Bu ya? Ya, Oh, kalau kamu ngambil yang tadi itu yang boyang itu dari admisi sebentar Bu. Saya tadi yang itu sebentar saya cari dulu linknya Bu. Coba. Oh dari akademik Bu, SV akademik itu. Terus yang mana? Saya screen dulu. Saya ngambilnya dari sini Bu, dari yang bagian gitu. Mantap. Oh yang ini Bu, nggak salah sih sudah. Mana Dek? Yang surat pengantar ini Bu. Oh iya, iya itu maksudnya kalian coba deh ditampilkan. Itu yang mau saya bahas ya. Coba ke atas lagi ke ini. Oh iya Bu. Ini yang form itu ya, yang atas itu kan ya. Yang website di akademik kan? Iya Bu. Ya, itu kalian Iya, kalau mau minta ini. Tapi kan sebelum minta ke sana sama kami sebagai tim dilihat dulu kan. Misalnya gini, Andika, Safa, Ridal, Fauzan ke instansi A. Nah, itu kami cek. Ini enggak layak enggak gitu. Kalau layak oke lanjut. Jadi gitu. Ya. Bisa dipahami Andika? Bisa. Berarti kita ngisi form dulu kan, jadinya ngisi boyang tadi dulu Bu sebagai untuk pengajuan PKL gitu Bu ya. Ya, maksudnya borang yang mana? Borang yang coba di-share lagi. Yang tadi sebentar maaf. Yang ini Bu ya. Coba ke bawah lagi. Ini udah. Iya. Tapi ini ya. Ada formnya kan, Dek? Ada ngisi field-nya kan? Ada yang di Google Form itu Yang Bu, di ya? Google Form, yang di Google Formnya. Ya. Ini sebagai attach file-nya kan? Di akademik itu Bu ya. Iya Bu. Iya, sebagai attach file-nya kan? Halo, cek. Suara saya apa ya? Halo? Ada Bu. Maaf Bu, sinyal saya Bu yang. Oh iya. Iya benar. Jadi nanti itu diisi borangnya, tapi kan harus verifikasi Kaprodi dulu kan ya, sesuai apa enggaknya ya? Ya, sip. Terima kasih Bu. Ya, sami-sami. Ada lagi sebelum lanjut? Teman? Saya ingin bertanya Bu. Ya boleh. Saya ingin bertanya untuk uji kompetensi. Kira-kira. Halo. Oh iya maaf Bu. Sedang racing Bu. Kira-kira untuk uji kompetensi mata kuliah apa saja Bu yang diujikan Bu? Apakah aljabar linear dan logika matematika ikut diujikan Bu? Oh materinya boleh saya share ya setelah ini ya. Jadi gini, untuk pengalaman yang tahun kemarin ya kurang lebih kita bagi menjadi 4 kalau salah. Mungkin saya kasih nanti tunjuk nilainya ya. Yang pertama, sistem informasi. Sistem informasi itu mencakup mulai dari pemrograman, kemudian basis data gitu ya. Artinya sudah match, sudah terintegrasi. Nanti kalian buat sistem. Yang kedua, itu kajian di bidang matematika dan statistika. Yang ketiga, jaringan sama multimedia.
Nah, umumnya minimal 3 ini kalian kuasai untuk yang informasi, multimedia, sama jaringan. Gitu sih. Jadi kalau materinya ada apa enggak, embed, artinya ya pasti ngaruh ke, misalkan gini, di sisi informasi itu ada soal gitu ya terkait matematika, ya berarti harus nyambung dengan itu. Nanti saya share ya, nih ya, contoh yang tahun kemarin. Sebelum saya share, Imam silakan. Ntar saya cari filenya untuk nampilin ke kalian. Bu, saya izin bertanya, Bu. Ya boleh. Kalau misalkan saya sama kelompok ingin mendaftar di mitra IPB misalkan, Bu, gitu. Ada nggak, Bu, list khusus, ada nggak dari kampus daftar mitranya gitu, atau website yang mencantumkan mitranya gitu, Bu? Oh, ada. Nanti kami akan kasih listnya. Yang secara umum sih kayak tadi ya saya jelaskan ya, ada Bio Farmaka, kemudian ada PT PIN biasanya, BRI, terus IPB pusat yang di Darmagas itu suka minta dari Sekolah Pascasarjana, Ilkom, terus kemarin itu ada apa ya, DSITD yang di gedung rektorat itu sih mitranya. Terus ada yang di BP 2TP biasanya yang di Jakarta, terus ada yang di banyak sih Dek, tapi tahun-tahun yang kemarin itu memang kalau di mitra kami berarti ikut kajian yang sudah ditetapkan. Jadi mahasiswa mau nggak mau harus mengerjakan yang itu, gitu. Atau nanti kita gali bersama-sama. Tapi rata-rata mereka sudah punya kajian SI misalkan. Tapi rata-rata sih memang SI, mintanya SI biasanya. Satu lagi Bu, Ya. ingin bertanya, itu tuh misalnya saya sama tim saya gitu, Bu, udah dapat tempat PKL, tapi saya sendiri itu jadikan tempat PKL itu sebagai rencana pertama. Nah, di tim saya itu kan misalkan ada 2 orang. Nah, 1 orang lagi itu jadikan rencana kedua gitu tempat PKL-nya, Bu. Itu tuh bagusnya saya ambil atau saya ajukan atau gimana ya, Bu, tempat PKL-nya, Bu? Soalnya kan berarti kan saya sendiri nanti yang mengajukan yang pertama gitu, Bu. Berarti alternatif pertama itu sendiri gitu ya? Kalau di saya itu rencananya sendiri. Kalau di saya itu rencana pertama, tempat itu PKL-nya. Kalau di teman saya itu rencana keduanya gitu, Bu. Gini deh, sebelum mengajukan ke pertama kedua, dipastikan dulu mana yang kira-kira available dan fokus yang prioritas pertama gitu ya, sehingga nanti suratnya tidak broadcast. Bisa dipahami nggak? Maksudnya gini, jangan sampai nanti broadcast ke semuanya ya, sehingga ini diterima. Kadang kami nggak mau seperti itu. Kenapa? Karena kadang kami itu nggak enak kalau meminta nggak jadi mahasiswanya. Paham nggak sampai sini? Paham, Bu. Jadi misalkan gini, maaf, misalkan kami udah surat ini, mahasiswa ABCD meminta untuk PKL gitu kan ya. Terus ujuk-ujuk gitu ya, kalian nggak jadi. Nah itu kami agak repot gitu ya. Apa ya istilahnya ya? Asa nggak etis gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Paham, Bu. Ya, oke. Dek, saya ngirim presensi ya, silakan diisi. Kalian harus on cam dalam pengisiannya supaya di capture dan silakan diisi data-datanya. Screenshot Bu ya. Oke, paham ya? Dek ya, jadi alternatif A kelompoknya A, B, C, D, E, alternatif B kelompoknya belum. Kira-kira yang mana dulu nih yang diprioritaskan? Jangan sampai broadcast ini diterima, bingung nanti kitanya. Oke? Oke, Bu. Oke, yuk lanjut silakan. Andika masih mau nanya lagi? Sepertinya cukup. Oh ya Bu, maaf Bu, ada yang mau tanya lagi sih. Ya boleh. Maaf Bu. Berarti kita untuk pertama kali misalnya kita tertarik dengan PKL di tempat ini, saya Bu, di tempat A gitu Bu. Nah kita mengajukan CV dulu kan Bu ya? Iya benar. Ngajuin dulu sampai ada keputusan. Bu misalnya, Bu ternyata ini kalian kan harus punya CP ya, kontak person di instansi itu. Kalau bisa di follow up lagi, Bapak Ibu kira-kira gimana dengan surat yang kami berikan gitu. Jadi jangan pasif. Jangan pasif, kitanya harus proaktif. Nah, kalau memang yakin nggak diterima, baru boleh ke instansi yang kedua.
Jangan sampai ini masih gantung, ini surat lagi, ini keterima dua-duanya. Itu pernah kayak gitu. Itu kan apa ya, kasihan. Maksudnya kitanya nggak bisa ngasih surat pengunduran diri gitu deh. Bisa dipahami ya? Kayak gitu. Bisa. Terima kasih, Bu. Ya, ada lagi? Silakan. Lanjut kalau nggak ada. Wah, Taufik makan apa tuh? Kayaknya enak ya. Makan nasi. Oh, makan nasi. Oke. Oh ya, kuliah saya kalian sepakati aja ya yang etika profesi ya. Kelas ini kan ya. Iya, Bu, Iya. kelas ini. Mau hari apa kira-kira? Saya kalau Sabtu agak susah ya karena saya juga ada kelas yang lain. Terus yang kedua tadi saya UTS S3 gitu ya. Jadi kepala saya udah ngepul gitu. Jadi kayaknya udah UTS-nya kalau di S3, kalau yang ngajarnya dosennya ada 4, berarti ada 4 UTS. 1 UTS bisa 3 bagian, paper, esai, PPT gitu ya. Jadi lumayan ya. Capek Oke. ya, Bu. Kira-kira iya lumayan, tapi dinikmati aja. Kalian kosong yang keduanya hari apa kira-kira? Selain Sabtu. Bisa sih, tapi mungkin tidak Sabtu tadi ya. Sabtu tadi agak ada UTS kayaknya hektik sayanya. Agak-agak rempong. Kalau mau mungkin digabung Sabtu depan boleh. Beres pembekalan jam berapa sih? Jam 12 ya? Atau hari lain yang kira-kira memungkinkan yang bisa keduanya? Belum disepakati. Ya udah lanjut ya. Oh ya, ada yang WA saya tapi saya lupa gitu ya, selain yang kelompok saya bimbing. Kalau yang mau tanda tangan Pak Bagus untuk yang lomba Olivia, besok Senin rapat dengan kami ya di Villa Duta dekat BMC. Boleh nanti dititip ke saya gitu ya. Hampir seharian Pak Bagus sampai siang ya dengan kami tim. Lanjut, silakan diisi tuh presensinya. Belum ada pertanyaan lagi? Lanjutkan ya. Oke. Sebelum dilanjut, kita berfoto dulu dokumentasi. Boleh dokumentasi. Yang belum pakai kerudung, yang perempuan, silakan pakai dulu, yang cantik. Saya mau capture masing-masing. Udah belum? Yang perempuan terutama. Udah? Ada 4 slide. Udah belum? Udah ya? Yuk. Senyum terindah. 1, 2, 3. Slide yang kedua. Boleh di-capture sendiri ya. 1, 2, 3. Slide yang ketiga. Ini nggak tahu ada di mana ya. Senyum aja terus ya, latihan jadi pengantin baru ya. 1, 2, 3. Samuel lagi sama siapa? Slide yang keempat. Freddy, Fatima, Mikael boleh di on cam. 1, 2, 3. Oke. 4 ya. Boleh di print screen juga ya. Siapa? PJ print screen. Fahmi. Fahmi PJ print screen ya. Oh iya, Bu. Sudah kamu print screen tadi belum selain dari saya? Belum. Belum, Bu. Nambah lagi Yaudah. slide-nya 3 slide, Bu. Tadi 2 slide soalnya. Oh ya udah. Senyum lagi. Fahmi mau foto lagi. Ada 3 slide ya, guys. 4 di saya 4. Bu, di saya 3, Bu. Oh di saya 4. Laptopnya Di kalian bagus, berapa di Bu. kalian? Makanya 3 laptopnya tuh, Bu. Kalian berapa? 4. Ya udah. Silakan yang mau selain Fahmi. Iya tuh 4 tuh. Kok aneh 3 di saya 4 nih. Yuk, silakan Fahmi. 1, 2, 3. Slide kedua. Yang kedua. 1, 2, 3.
Ngapain senyum kan nggak ada. Kan di sini. Slide ketiga, 1, 2, 3. Cakep nih. Sudah, Bu. Slide yang keempat. 1, 2, 3. Saya capture dah. Oke, lanjut ya. Berfoto dulu biar fresh gitu hatinya ya. Dek, berikutnya ya. Terkait soft skill. Nah, ini penting banget. Kenapa saya jelaskan soft skill itu penting? Karena ini sebagai dasar kalian nantinya apa ya istilahnya ya? Berkomunikasi dengan yang lain, gitu ya. Sehingga saya mohon, contohnya gini, Dek. Ini pengalaman yang bagi saya agak-agak membuat saya bersedih hati gitu ya. Ketika ada angkatan kemarin gitu ya, WA saya meminta saya verifikasi jam 23.59. Itu bagi saya suatu hal yang kok sama dosennya minta tolongnya nggak kira-kira gitu ya. Jam 23.59, berarti jam 11, jam 12 kurang 1 menit. Karena pendaftaran terakhir jam 24.00. Nah, itu tolong seperti itu dihindari ya. Dan saya minta tim ini lebih kompak karena saya sampaikan angkatan 55 itu persentase kelulusannya rendah sekali dari angkatan 42 sampai angkatan 54. Biasanya kami itu informatika kelulusannya di angka 80% hampir tiap tahunnya. Kemarin angkatan 55 itu di bawah 40%. Jadi masih banyak yang belum sidang, belum seminar. Artinya kami sebagai panitia mohon sekali kepada kalian, teamwork itu penting. Kalian masuk di vokasi bersama-sama, di sini pun harus keluarnya kalau bisa bersama-sama, nggak ada ego sendiri. Bisa dipahami sampai sini? Saling bantu temannya, tapi jangan bantu dikerjakan, gitu ya. Bisa semuanya kerjasama, sehingga bulan Juli itu kalian kalau bisa sudah sidang semua. Agustus gitu ya, yudisium maksimal bisa ikutan wisuda tahap 1 atau tahap 2. Gitu. Bisa dipahami sampai sini? Halo? Ya, lanjut ya. Oke, saya tadi mau ngapain, Dek? Nampilin apa? Kompetensi ya. Ya. Ya kan? Tadi saya mau nampilin kompetensi kan hasilnya. Halo? Ya enggak? Ya, Bu. Ya, Bu. Lupa ya. Ini yang kemarin kejadian ya. Oke, sebentar. Saya tampilkan dulu. Oke, ini yang belum saya olah sengaja supaya kalian tahu kenapa banyak yang saya remet. Gitu ya. Udah kelihatan belum? Ini sengaja belum saya olah, yang ini belum diolah, ada yang sudah diolah dan lainnya. Kelihatan? Halo? Cek. Aduh, Zoom saya kenapa ya? Cek. Dik, suara saya. Halo, cek. Suara saya terdengar? Terdengar, Bu? Ada, Bu. Dengar Ada. Ibu. Slide-nya kelihatan nggak? Kelihatan. Terlihat. Kelihatan, Bu. Ya. Bu. Ini kurang lebih 3 bagian ya. Jadi pembekalan itu nanti ada kehadiran sama ujian. Ujiannya itu ada lebih ke arah multimedia, ini komposisinya memang nggak begitu besar ya. Kemudian sistem informasi, ya, sama statistika matematika. Nah, formasi ini termasuk pemrograman, database, RPL, APSI, itu yang apa satu rumpun ya, dari informasi, pemrograman, baik itu yang prosedural, mobile, web based, database, rekayasa perangkat lunak, APSI, itu klasternya gitu ya. Matematika tadi yang ditanyakan ya, PPDS, Propstat, ALIN, TRO, Lokmat gitu. Ya. Nah, nilai ini ada yang saya kasih 0 pada saat awal. Gitu ya. Kenapa? Nih saya kasih keterangannya. Jawaban A, B, C, D, E sama persis, hanya warna posisi yang berbeda. Ini klaster yang pertama. Klaster yang kedua, ini saya tulis benar-benar semuanya. Jadi makanya kemarin ada hampir berapa orang ya? 40 atau 50 orang yang diremedial. Kenapa? Karena jawaban mereka sama persis. Ini kemarin itu pertama kali kita PKL online kan ya, pandemi ya. Gitu kan? Tapi kami mohon kejujuran kalian tetap dinomorsatukan. Oke? Kenapa? Karena itulah titik
titik kita bagaimana kita trust percaya. Karena kalau saya sudah nggak percaya gitu, walaupun sama-sama soalnya gitu ya, kalian diskusi ya sebatas oke gitu diskusi, tapi tetap mengerjakannya ya sendiri karena kan ujian. Bisa difahami ya? Itu kemarin persis sama. Ini saya telepon satu-satu. Kenapa ini sama? Kenapa? Karena beneran hanya kopas variabelnya nggak diganti gitu ya, mungkin udah kepala mepet waktunya, database-nya juga seperti itu, ngeplek ketiplek sama. Nah itu nanti mohon angkatan ini lebih baik lagi gitu ya, lebih bisa membawa diri, soft skill-nya lebih bagus sehingga tidak membuat pihak lain merasa apa ya, kok nggak apa istilahnya tidak bisa kerjasama ya gitu ya, untuk semuanya ya. Oke, ada lagi silakan. Nggak terasa udah mau jam 9:30 ya. Ada lagi? Belum ada pertanyaan lagi. Saya lanjutkan kalau belum ada. Bertahap ini ya. Cukup, Bu. Cukup. Oke, lanjut ya. Berikutnya. Oke. Dek, nanti ini untuk pembekalan sama kompetensi, silakan dipersiapkan, kurang lebih seperti itu. Nah, materinya adalah semua materi yang disampaikan mulai masa pembekalan. Halo, cek. Dek, suara saya terdengar? Terdengar, Ibu. Dengar, Bu. Barusan kepental ya. Dek, ini sekarang sudah ada 5 slide, kok nambah lagi slide-nya? Ada yang baru join ya? Oke, lanjut ya. Itu mohon diperhatikan terkait kompetensi dan pembekalan. Nah, Dek mohon pada saat nanti PKL, pesan kami gitu ya, kalian harus proaktif. Misalkan gini, jangan sampai seminggu pertama itu belum dapat topik kajian. Itu nanti kalian yang rugi sendiri. Misalnya gini ya, Bu, saya judulnya apa ya? Itu sudah 2 minggu berjalan tuh. Ingat, kalian masih harus punya timeline. Kapan harus lulus, itu tarik mundur. Harus punya waktu. Dan mohon ikro baca. Semua harus baca jurnal. Itu penting banget ya. Sekarang saya mau ajarin deh kalian. Bu, cara cari jurnal yang cepat mana sih, Bu? Gitu ya. Kalian bisa buka ini, Science Direct. Nah, ini pakai akun kalian, Dek. Ya, sign in. Sign in-nya pakai yang ini. IPB University. Kalian masukkan gitu ya. Ininya, email kalian. Masing-masing sudah punya ya, sudah terdaftar. Nah, nanti kalian cek di email masing-masing, kalian klik verifikasinya gitu ya. Nanti muncul seperti ini. Sebentar. Saya kalau nyari paper biasanya kayak gitu ya. Nih ya, nanti ada nama kalian masing-masing. Nah, cari di sini. Misalkan contoh ya, saya nyari terkait apa? Ini bahasa Inggris, iya bahasa Inggris ya. Kalau yang bahasa Indonesia enggak ini. Misalnya neural network lah ya. Nah, Dek, untuk mendapatkan apanya? Filenya, caranya gini. Kalian klik misalkan ini ya, satu kalian klik. Nah, seperti ini. Kalian kan dapat ininya, dapat alamat doi-nya. Ini kalian copy. Kalau nanti nggak bisa dibuka ya, kadang kan nggak bisa dibuka nih, dikliknya. Nah, kalian copy aja alamat doi-nya, gitu ya. Ke sini, ke SCI Hub. Nah, yang ini, kalian copy aja. Nah, alamat doi-nya. Baru muncul. Gitu. Ada yang sudah pernah pakai Mendeley belum? Pernah. Sudah, Bu. Nah, nanti itunya pakai Mendeley. Ya, ini kalian bisa add Mendeley ya. Jadi bikin daftar pustakanya nggak manual. Kalau manual mah gempor ya. Nanti saya contohkan setelah ini. Ini banyak yang nggak ini ya sebentar ya. Alamat doi-nya banyak yang ini. Gagal.
Ya inilah ya ininya ya, alamat doi-nya agak ini. Nah, nanti kalau udah deh, caranya gini aja. Kalian buka apa Mendeley ya. Login seperti biasa. Ini penting banget ya. Nanti ada kok biasanya pelatihannya. Minimal ini kalian tahu supaya pada saat nanti membuat tugas akhir nggak ini banget gitu loh, tidak ngeblank banget. Nah, ini bisa add file yang tadi filenya, ya. Ini add file atau entry manual. Kalau add file ya file yang tadi diunduh, misalnya di sini ya, contohnya. Saya buka. Ini yang bahasa Indonesia kalau nggak salah ya. Nah, ini nanti muncul nih autorsnya, jurnalnya, tinggal kalian panggil namanya misalkan Yusuf gitu ya. Ya udah, kita masuk ke Word-nya. Nah, misalnya berdasarkan gitu ya. Berdasarkan penelitian Yusuf. Nah, nanti kalau sudah diintegrasikan ada di sini di references-nya. Citasinya pakai yang Mendeley. Di siapa? Yusuf. Nah, klik di sini. Nah, untuk nampilinnya tambahin aja insert bibliografinya. Tuh langsung muncul. Jadi nggak diketik manual. Nah, ini formatnya. Kalau saya kan biasanya pakai IEEE. Nanti kalian bisa pakai yang IPB. Nah, yang IPB itu kalian masukkan aja linknya, IPB.linknya. Gitu. Formatnya kan beda ya kalau IPB sama yang IEEE ya. Jadi kalau misalkan saya bikin paper gitu ya. Ini tadi contoh UTS saya ya. Nah, tadi ya. Nah, ini papernya kan ada berapa nih? Ada 20 ya. Nah, itu kayak gitu tadi caranya. Jadi dicari ya di Sign Direct, kemudian add Mendeley-nya, alamat doi-nya kalian ambil gitu ya. Udah selesai gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Terkait teman sudah tahu ya, temannya diperhatikan minimal 2. Kemudian kajiannya ada yang SI, ada yang multimedia ya. Kemudian front end back end, pembagiannya bisa seperti itu atau bisa per modul. Contoh kalau per modul misalkan gini. Sistem informasi kepegawaian modul apa gitu ya, utilitas, modul apa gitu. Ya, silakan Imam. Bu, mohon maaf Bu, izin bertanya lagi Bu. Boleh. Untuk mengetahui pengajuan tempat PKL itu di ACC atau enggaknya, feedbacknya nanti apa dari kampus gitu Bu? Setelah kita nanti ada ya. Nah, nanti ada informasi deh. Artinya kalian sudah terverifikasi oke, berarti lanjut ke proses berikutnya. Nah, biasanya kalau tahun kemarin kayak gini. Sebentar. Pakai Linktree biasanya. Makanya harus aktif di grup. Nanti Mbak Nurul sebagai tim akademi suka ngasih tahu, Dek, ini udah selesai. Misalkan gitu ya, silakan diambil. Maksudnya diunduh gitu. Kalau kan online ya, silakan diunduh. Kemudian ini gagal karena apa? Sama, semua proses surat menyurat nanti untuk seminar, sidang, cek di grup. Makanya grupnya jangan pasif atau jangan Bu nggak tahu nih informasinya atau Bu ini nggak tahu gitu. Jadi dipahami ya, Imam ya. Nanti ada informasinya semuanya di grup. Makanya harus aktif ngecek grup. Baik, Robi kok saya jadi takut ngeliat FB VB-nya Robi. Marahin Bu, marahin. Silakan Alia, silakan. Ibu izin bertanya. Ya. Masih bingung, misal kita mengajukan ke suatu instansi itu satu tim 5 orang. Tapi di instansi itu cuman dari tim kita itu cuma nerima 3 orang, itu mending kita ambil aja tapi 2 orangnya cari yang lain atau kita cari yang lain aja yang bisa nerima 5 orang itu. Kasih Bu. Iya, tadi sempat dibahas, tapi yang pertama ya, gimana gitu ya Bu ya. Ya kalau saran kami, karena kalian itu sudah mengajukan, ya harus diambil. Jangan ditinggalin.
Misalkan gini, Bu, saya teh berlima, Fahri, Yuda, Kulsum, Nyayu, sama Alia gitu ya. Berlima ngajuinnya ke instansi A. Yang diambil cuma 2, Bu. Ya maka yang 3-nya harus cari lain. Jangan sampai semuanya di-cut. Pak, nggak jadi ya karena nggak setim gitu ya. Nanti kita itu maksudnya vokasinya itu nggak bisa memberikan surat narik kembali mahasiswa gitu, Dek. Paham nggak sampai sini? Ya berarti kalau dari 5 diterima 2, berarti yang 3-nya harus cari lagi gitu. Atau kalian bisa join, kadang gini, ada instansi yang lainnya dia ngajuin 2, terus boleh Pak nambah 3, boleh. Berarti kalian bisa gabung sama kelompok yang lain gitu. Gitu Alia ya. Jadi jangan sampai nanti nggak diterima semuanya, Pak nggak jadi deh gitu ya, nggak bisa karena kalian kan sudah mengajukan surat, jadi ya harus diambil yang 2 tadi, yang 3-nya cari lagi. Ya, ada lagi silakan. Ya, sami-sami. Rey, silakan Rey. Ya Bu, izin bertanya. Misalnya kita dapat lowongannya itu bukan dari kenalan gitu Bu, misalnya kita dari website deh anggap. Itu bagusnya kita sounding ke kampus dulu atau kita langsung email ke HRD-nya itu sendiri? Soalnya kan kalau di situ rata-rata job desk-nya belum yang rinci gitu Bu, masih kayak umum doang. Ya, kalau seperti itu saran saya dihubungin aja dulu. Maksudnya tanya secara informal, ngubungin kan di email ya Bapak, Ibu, saya bla 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 gitu kan. Apakah prosesnya ditanyakan aja nggak apa-apa. Biasanya memang informal dulu kok ya. Saya dari program studi manajemen informatika sekolah vokasi berminat untuk PKL di sini dalam periode sekian-sekian gitu ya. Apakah dari perusahaan menerima PKL? Karena khawatirnya dia nggak nerima juga. Jadi wasting time kalau kita bikin dulu suratnya gitu. Bisa dipahami nggak? Maksudnya nggak menerima PKL gimana tuh Bu? Maksudnya gini, misalnya Re buka web perusahaan X gitu ya. Terus ternyata di periode itu perusahaan itu tidak terima PKL. Kan ada tuh perusahaan-perusahaan yang memang dia di periode itu sudah penuh, tidak terima. Nah, artinya sounding yang disampaikan Re itu memang harus pertama kali ke instansi gitu. Atau misalkan gini, Bu, saya terima PKL nggak? Oh terima, misalkan gitu ya. Oke, insya Allah kami akan berencana untuk mengajukan diri gitu ya untuk PKL di sana. Tapi kami harus ada produknya, disampaikan di awal ya. Karena kalian harus produk, nggak bisa hanya diminta bikin kopi, fotokopi itu enggak ya. Sehingga harus disampaikan di awal, harus memastikan produk. Kira-kira apakah bisa memungkinkan untuk PKL di sana gitu. Gitu Re, harus sampaikan iya. Memang ya. Kalau memang kalian sudah inceran, Bu, saya mau kerjanya di perusahaan X gitu ya. Kalau bisa sih saran saya dari sekarang nih PKL. Kalau kalian sudah bagus kan bisa ditarik nantinya. Itu makanya tadi saya bilang di awal strategi kita. Bagaimana kita di awal itu menentukan ini loh saya gitu ya. Punya jual apa ya? Bukan jual diri ya. Jual keahlian kita. Saya bisa gini Pak, Bu gitu. Kalau bisa sih kalau inceran kalian di perusahaan itu lebih baik dimulai dari PKL gitu. Baik. Oke, Re. Jadi terjawab, Re? Jadi kita sounding dulu ke bagian ininya. Dia nulis jelas-jelas kayak magang gitu. Tapi dia untuk job desk baru ngejelasinnya yang secara umum aja. Berarti kita ntar emailnya itu kita harus jelasin kalau periode kita dari kapan sampai kapan, terus harus ada produk gitu ya. Takutnya gini, magangnya itu magang SMK atau magang mahasiswa kan beda ya. Karena ada yang magangnya itu kayak SMK kemarin, yang saya bimbing tuh kemarin anak apa ya? SMK dia. Dan itu memang gak ada produk, jadi membantu kami menyelesaikan administrasi aja. Dia nggak ada produknya. Nah kalau kita kan beda. Kalau anak mahasiswa harus bisa problem solver ya sebagai penyelesai masalah gitu. Terus kalau misalnya udah ada balasan, baru kita ke kampus dulu, ya inform dulu apa gimana? Kadang gini misalnya, oh iya deh ajukan dulu suratnya ya. Nah itu titik awal, baru nanti Re ngisi borang
gitu. Oh, ya baik. Jangan nunggu juga, oh nanti ya. Nah, surat tetap harus resmi. Jadi tapi kalian informa dulu, ngerti nggak maksudnya? Bisa dipahami ya? Nah, jadi jangan langsung ke kampus ngajuin, tapi ngomong-ngomong dulu di awal. Oh, OCP-nya ini Pak, kira-kira terima PKL. PKL-nya kalau kami seperti ini gitu. Gitu ya. Kalau misalkan diminta instansinya, oh ya Dek, ajukan dulu proposal atau suratnya dulu. Nah, langsung itu ada tanda-tanda gitu ya untuk kita nggak di PHP-in gitu. Itu ya, Rea. Oke, silakan. Baik, makasih. Farah? Halo Ibu, Assalamualaikum. Sebelumnya suara saya kedengaran nggak ya Bu? Kedengaran. Ya. Saya izin bertanya, sebenarnya nggak beda jauh dari pertanyaannya si Ray sih Bu. Jadi kan biasanya info tentang magang itu juga banyak di sosial media, internet gitu-gitu ya. Berarti kalau dari kasus itu kita tetap harus tanya terima PKL atau enggak gitu ya Bu? Ya, yang kedua gini deh, karena banyak sekarang kalian tuh kayak dimanfaatkan gitu loh, ngerti nggak? Ngerti ya? Karena kan sekarang ICT kan agak berkembang cukup pesat dan perusahaan memang butuh banget orang IT. Permasalahannya adalah kalian dipekerjakan sejauh mana? Itu harus ditanyakan. Soalnya kami nggak ingin kalian dieksploitasi, ngerjain yang gede gitu ya, sehingga kalian terbebani. Apalagi kampus kan kita kan juga apa ya istilahnya ngejar waktu ya, jangan sampai nanti kompleks banget PKL-nya sehingga nggak beres kerjaannya dan itu nanti ngaruh ke perusahaan. Artinya gini, saya nggak akan ngasih nilai ke kalian karena belum beres kerjaannya. Nah itu kan juga jadi beban ya sama kalian ya, ya nggak sih? Nah kalian kalau seperti itu cara ngelihatnya adalah di websitenya seperti apa. Kemudian kalau ada testimoni dari yang PKL sebelumnya ditanyakan. Misalkan nih, kita ada yang PKL di Excel Axiata gitu ya, di Excel. Nah, itu ditanyakan gimana kira-kira jangan sampai kesalahan terjadi di lubang yang sama gitu. Seperti ya Farah ya. Terus yang kedua, PKL-nya lingkupnya sejauh apa? Apakah hanya PKL kayak anak SMK, kemudian administrasi dan seterusnya atau seperti apa gitu. Oke, Farah. Kan biasanya kalau informasi lebih lanjutnya itu ada di tahap wawancara gitu ya Bu. Berarti dari sini kita juga harus tanyain lewat email gitu ya Bu. Iya, jangan sampai gini deh, karena ada kejadian juga apa ya? Yang pertama dieksploitasi ya, kerjaannya luar biasa. Yang kedua nggak jelas kerjaannya. Jadi kayak anak SMK gitu loh. Suruh fotokopi, nanti datang ya di sini suruh fotokopi, nanti suruh ngedesain, suruh apa, cuma gitu-gitu doang tanpa apa ya? Kita akhirnya nggak ada karya ya selama 2 minggu pertama, terus kita bingung, kita mau bikin apa ya judul tugas akhirnya ya gitu. Ya, karena kita beda dengan prodi lainnya. Ada prodi A, B, C, D, itu dia nggak ada produknya. Jadi PKL aja, nanti dia bikin laporan kayak gitu. Nah, kalau kita kan memang harus ada produknya gitu. Itu Farah ya. Iya Bu, paham Bu. Terima kasih. Sami-sami. Ada lagi silakan. Ya, Khonza. Khonza masih di mute. Assalamualaikum. Suara saya kedengaran nggak Bu? Kedengaran. Apakah jelas? Okay. Ya, jelas. Ibu izin bertanya, apakah tugas akhir angkatan sebelumnya bisa diakses secara online Bu, atau harus datang ke perpustakaan? Oh bisa. Karena biar bisa memberikan Oh sudah bisa Bu. Bisa sebentar. Itu bisa diakses dari mana Bu? Yang di IPB-nya setahu saya. Kalau yang di vokasi saya cek dulu ya deh ya. Perpustakaan IPB bisa akses nggak kalian? Halo, cek. Perpustakaan IPB itu linknya yang mana ya Bu? Oh, sebentar. Saya cek takutnya ini kok ada error ya. Iya. Yang ini, Dek. Sebentar, saya
Yang ini udah bisa kalian akses belum? Halo? Ini udah bisa diakses nggak? Repositori itu kalau tidak salah sudah bisa. Ya udah, coba ya. Saya yang ini ada, udah bisa diakses. Ini kan contoh nih ya, yang saya kemarin S2. Nah, kalau nggak pakai akun kita cuma bisa baca abstraknya doang. Kalian login pakai akun kita, nanti baru bisa mengakses. Ini contohnya. Nah, ini kan saya, Pak Agus, Pak ini. Masuk dulu, Dek. Gitu. Lewat sini aja coba ya. Coba yang bimbingan saya kemarin apa ya? Sebentar. Kalau untuk yang sekolah vokasinya belum ada ya, Bu? Harusnya sih harusnya terintegrasi. Ini ada deh, Doni Masal ini anak-anak Tekom kalau nggak salah ya. Sebentar, saya cari bimbingan saya ya. Udah nih, Brian ini bimbingan saya dulu ini. Ya, ini ada nih. Udah nih bisa nih. Ini angkatan 42. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Udah. Ya, silakan lanjut. Siapa ini? Safa, silakan. Ini Bu, mau nanya, kalau misalkan kita kan udah nyari perusahaan nih, misalkan kita koordinasi juga, dia nerima PKL apa enggak gitu, ternyata nerima tuh katanya. Nah, buat kita ngajuin si perusahaannya itu, boleh apa sih, pas verifikasi ke dosennya itu, kita pas ngajuin PKL buat tempat PKL buat diverifikasi sama dosen itu, kita ngajuinnya udah sama tim-timnya atau nama perusahaannya aja dulu? Oh, sama tim-timnya, semuanya. Jadi orang yang tadi di-share sama Andika ya tadi ya, itu mirip seperti itu. Jadi nama instansi, lokasi, nama mahasiswa. Jadi kita pengen tahu juga pemetaan mahasiswa itu terhadap lokasi berapa banyak gitu. Oh iya. Jadi makanya kalau sekarang saran saya deh, nanti kan linknya saya akan kasih nih. Kalian putuskan dulu gitu ya, timnya mau berapa orang, mau kemana. Nah tapi nanti harus cari kemungkinan terburuk. Kalau yang diterima hanya sebagian dari tim kita, maka tim yang lainnya harus ngalah. Yakin pasti ada yang terbaik gitu loh. Jadi pahami ya? Iya Ibu, makasih Ibu. Oke, sip. Ada lagi? Cukup? Meti, silakan Meti. Ya. Ibu maaf sebelumnya kalau mengulang pertanyaan. Jadi gini Bu, kan kalau misal itu perusahaannya kayak minta sebuah proposal gitu ya Bu. Nah itu tuh alurnya kayak gimana? Terus pengajuannya juga kayak gimana, Bu? Oh, kalau proposal mahasiswa sendiri yang buat. Jadi kalian buat sendiri. Seperti yang tadi pertanyaan siapa ya? Siapa tadi, Andika atau Fahri ya? Dia proposalnya seperti yang tadi saya sebutkan, ada pendahuluan, ada tujuan, kalian mau mengerjakan apa, timeline, kayak gitu. Yang kayak tadi saya jelaskan di awal. Kalian buat sendiri. Ngajuinnya ke siapa? Ya proposalnya diajukan ke instansi. Ke instansi perusahaan? Iya. Misalkan kalian mau PKL di BRI ya, berarti proposalnya itu kalian ajukan ke BRI-nya, gitu. Jadi Mas yang buat, bukan kita. Kalian mau mengerjakan apa di sana kira-kira? Makanya harus requirement gathering, digali dulu nih, gitu. Terus itunya. Jadi proposalnya bukan ngasih ke kita, tapi ngasihnya ke perusahaan. Oh iya. Tapi itu harus ACC dulu nggak Bu sama Kaprodi atau kampus gitu? Kalau proposal yang kalian kalau misalkan proposalnya kalian akan ajukan ke instansi nggak harus. Maksudnya minimal memuatnya itu sih latar belakang atau pendahuluan, tujuan PKL, apa yang mau dikerjakan, timeline kayak gitu biasanya. Misalkan tadi kalian mau PKL di sana itu mau ngapain sih? Jadi kayak apa ya, penawaran kita kepada instansi. Karena untuk instansi yang besar biasanya memang dia butuh proposal.
mana proposalnya, mau ngerjain apa, learning outcome-nya apa, output-nya apa, gitu loh Dek, biasanya ditanya, gitu. Iya. Ya, oke. Iya. Oke, terima kasih Bu. Ya, sami-sami. Andika, silakan. Maaf Bu, izin tanya lagi Bu. Ya. Apa namanya? Jadi kan saya dan teman-teman saya sudah menyusun tim untuk melamar di sebuah perusahaan seperti itu, untuk PKL gitu Bu, pengajuan. Nah, jadi kami dan teman-teman saya dan tim itu kan ada sekitar 5 orang itu Bu. Nah itu kalau kita semua mengambil kajian semuanya mulmet itu boleh Bu? Ya tadi kalau mulmet masih dipertimbangkan karena kan tidak semuanya di ACC mulmet. Jadi kita nggak mau kayak misalnya ya multimedia semuanya 100 orang gitu ya, nggak bisa. Jadi mulmet itu ada apa istilahnya? Ada seleksinya. Kenapa ada seleksinya? Karena mahasiswa itu kadang multimedia sebagai pelampiasan untuk supaya nggak ngoding. Gitu kan ya, sehingga mau nggak mau ya ke sana. Nah itu yang tidak kita inginkan karena core kalian kan manajemen informatika, jadi mau nggak mau ya harus membuat suatu produk yang terkait informatika gitu. Bisa difahami? Kalau mau multimedia yang ke arah ngoding, misalnya bikin game, gitu harusnya. Tidak multimedia yang ke arah anak komunikasi atau anak mahasiswa di kafe, beda. Karena kita multimedianya harusnya lebih ke arah yang berbau-bau informatikanya, gitu, ya. Itu Andika ya, makanya kenapa ada seleksi. Itu diseleksi laginya oleh pihak kampus atau gimana Bu? Iya, oleh pihak kampus. Makanya tadi ada kajian, nanti ada formnya siapa-siapa yang akan mengambil multimedia. Nah, kalau di situ tidak di ACC, maka kalian mau nggak mau harus ngambil SI. Berarti lulus atau enggaknya itu tergantung dari kemarin saatnya disebutkan oleh Bu Ami sama dari hasil uji kompetensi begitu atau gimana Bu? Nanti ada parameter-parameter, misalkan kalian ngupload lomba gitu ya, atau apa yang memang core kalian. Artinya kalian punya sertifikasi nih, atau punya sertifikat lomba. Nah itu mungkin akan jadi proses utama. Tapi kalau yang nggak pernah ikut lomba, kemudian sense art-nya atau mungkin di bidang itu nggak sesuai atau apa, itu kita arahkan ke SI, gitu. Makasih buat penjelasannya Bu. Ya, sami-sami. Ada lagi dari forum? Ada? Cukup? Halo? Cukup? Sudah mulai ini. Sudah cukup? Nanti kalau ada yang ditanyakan kita bahas di grup WA ya. Oke teman-teman semua, nanti recordingnya akan saya kirim ke Evita seperti biasa ya. Saya akhiri pertemuan pada hari ini, semoga ada manfaatnya. Semangat ya nyari sudah hunting tempat PKL dan kalian tetap diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan. Amin ya. Oke, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Sehat-sehat ya. Terima kasih Bu. Izin meeting all ya semuanya ya.